Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan saya akan mempresentasikan mengenai proyek kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B dengan kita mengambil tema pengukuran kesiapan teknologi pada PT ICX dalam pengaplikasian sistem manajemen suku cadang dengan menggunakan TRL. Di sini kami kelompok 1 dengan saya Elok Wanudia dan rekan saya dengan Bapak Rahmat Ramadan. Pertama kali untuk abstraknya adalah penjabaran bahwa PT ICX adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mesin produksi tekstil dan juga layanan yang terkait. Lalu mesin produksi yang disediakan untuk produksi sintetik tekstil hulu dalam pengolahan dari minyak mentah menjadi DTY atau draw texturian. Perusahaan memiliki pelanggan di beberapa lokasi di Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Penting untuk mendukung layanan purna jual dengan manajemen yang baik terhadap suku cadang dan juga peralatan kerja. Nah, saat ini pengelolaan suku cadang dan juga peralatan menggunakan Excel dan disimpan di komputer lokal service station, lalu menyebabkan kesulitan dalam pengecekan ketersediaan suku cadang saat perbaikan ataupun pemasangan di lokasi pelanggan. Selain itu, belum ada sistem pengingat jadwal perawatan ataupun kalibrasi untuk peralatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem online yang mampu mendata aset berupa suku cadang dan peralatan kerja dengan akses real-time di mana saja dan juga memberikan pengingat untuk perawatan ataupun kalibrasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan teknologi PT ICX dalam mengadopsi aplikasi sistem pendataan dan juga perawatan aset secara online. Nah, pengukuran kesiapan teknologi ini dilakukan dengan menerapkan metode Technology Readiness Level atau TRL, dan untuk hasil pengukuran kesiapan teknologi ini akan membantu PT ICX dalam merumuskan strategi dan juga kebijakan yang sesuai untuk mengimplementasikan aplikasi yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya ada latar belakang yang mana sudah dijelaskan bahwa PT ICX adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, pemasangan, dan perawatan mesin produksi industri tekstil sintetis pada sektor hulu. Di sini ada dimulai dari raw material, lalu menjadi polymerization, lalu drawing, texturing, intermingling, heat setting, dan juga finish filaments. Nah, tipe-tipe mesin yang disediakan adalah spinning untuk kebutuhan pre-oriented yarn dan texturizing untuk draw texture yarn. Lalu untuk pelanggan PT ICX sendiri berada di beberapa lokasi di Indonesia. Nah, terutama di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dan beberapa negara dan juga beberapa ada yang di negara Malaysia dan juga Bangladesh. Untuk mendukung layanan purna jual yang baik di beberapa area ini, maka diperlukan juga dukungan suku cadang dan juga peralatan kerja yang terdata dan terawat dengan baik. Nah, saat ini pendataan suku cadang dan peralatan yang menggunakan Excel dan disimpan di komputer lokal service station. Nah, pada kondisi ketika ada pekerjaan perbaikan ataupun pemasangan yang berlangsung di lokasi pelanggan, terjadi kejadian suku cadang pelanggan itu rusak dan kesulitan yang terjadi adalah untuk pengecekan ketersediaan suku cadang yang harus menghubungi service station. Nah, untuk peralatan kerja saat ini belum ada sistem pengingat untuk jadwal peralatan ataupun kalibrasi. Sehingga pernah dialami ketika di lokasi kerja alat ukur tidak bisa berfungsi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mendata aset berupa suku cadang dan juga peralatan kerja secara online, sehingga bisa diakses secara real time dimanapun dan dapat memberikan pengingat untuk perawatan ataupun kalibrasi. Dalam penelitian ini kita merumuskan masalah ada 3 poin, yang dimana poin pertama adalah bagaimana proses bisnis di PT ICX itu sendiri,
Lalu yang kedua, bagaimana kesiapan teknologi PT ICX dalam mengaplikasikan sistem manajemen suku cadang. Dan yang ketiga adalah apa saja kebutuhan pengguna untuk menentukan rancangan aplikasi manajemen suku cadang. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini sendiri adalah poin pertama untuk mengidentifikasi proses bisnis di PT ICX dengan menggunakan BMC, Business Model Canvas. Dan yang kedua adalah mengukur kesiapan teknologi PT ICX dalam mengaplikasikan sistem manajemen suku cadang dengan menggunakan TRL. Poin yang terakhir adalah bertujuan untuk menganalisa kebutuhan pengguna aplikasi sistem manajemen suku cadang dengan metode VPC. Adapun manfaat penelitian di PT ICX ini adalah untuk memberi rekomendasi terkait pengembangan sistem manajemen suku cadang dan juga untuk mampu memberikan pemahaman bagi penulis mengenai manajemen teknologi dan inovasi khususnya di BMC, VPC, dan juga TRL. Sedangkan untuk batasan masalah adalah yang pertama, penelitian ini dibatasi hanya di PT ICX ini sendiri. Dan yang kedua, suku cadang dan peralatan yang hanya berada di service station Bandung. Untuk selanjutnya, mengenai kajian pustaka dan daftar teori serta metodologi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Rahmat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Buanudia. Untuk selanjutnya, untuk kajian pustaka dan daftar teori, akan saya jelaskan. Ini yang pertama, Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas ini merupakan pendekatan model canvas yang berisi 9 building blocks atau 9 blok kosong yang memudahkan para pelaku bisnis ketika ingin membangun bisnis mereka serta mengembangkannya. Kemudian adapun elemen-elemen bisnis model canvas ini adalah yang pertama ada customer segments, itu yang di sebelah kanan. Jadi ini bagaimana customer-nya, penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah value propositions, ini yang di tengah. Ini jadi value apa yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Terus kemudian yang ketiga adalah channels. Channels ini yang di bagian kanan tengah agak bawah ini adalah bagaimana distribusinya. Kemudian yang keempat adalah customer relationship. Jadi ini bagaimana berhubungan dengan customer. Kemudian yang kelima adalah revenue stream. Revenue stream ini bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatannya. Kemudian yang keenam adalah key resources. Key resources ya tentunya ini adalah sumber daya yang dimiliki. Kemudian nomor 7 adalah key activities. Key activities ini bagaimana upayanya untuk mendapatkan value yang tadi sudah ditargetkan. Kemudian yang kedelapan ini key partnership, partner-partner yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang kesembilan adalah cost structure, bagaimana ini untuk membiayai seperti modalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang value proposition canvas. Jadi value proposition canvas adalah sebuah business model tool yang dapat membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengenal lebih dalam tentang produk atau jasa yang akan dibuat atau dikembangkan. Kemudian menghubungkannya dengan keinginan pasar sehingga dapat tercipta value untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Lebih detailnya, value proposition canvas adalah tampilan mendetail tentang hubungan antara dua bagian bisnis model canvas oleh Osterwalder yang lebih luas, yaitu segmen pelanggan, customer profile, dan proposisi nilai, value proposition. Tiap produk baru harus tervalidasi dan difokuskan untuk memenuhi permintaan konsumen. Demi tujuan tersebut, setiap pebisnis bisa memanfaatkan value proposition canvas. Dengan memahami value proposition canvas, hal-hal penting yang diinginkan konsumen bisa terpetakan. Kemudian elemen-elemen pada value proposition canvas. Yang pertama, yang di sebelah kanan, customer segment atau profile.
di mana komponen yang membawakan konsumen ke dalam karakteristik berikut ini adalah yang pertama, kalau itu di yang lingkaran itu, yang sebelah kanan ada customer job. Jadi ini adalah apa tugas dari si customer ini, apa yang di- diperlukan oleh customer ini. Yang bawahnya itu ada pain. Pain ini jadi bagian yang apa ketika untuk melakukan pekerjaan ini, apa yang dirasa berat, apa yang dirasa susah, ini yang harus diperbaiki. Kemudian yang di bagian atas ini adalah customer gains. Jadi ini bagian yang mempunyai nilai lebih, ini yang harus dipertahankan ketika merancang sesuatu. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah yang bagian kotak ini adalah value proposition map. Komponen yang menggambarkan konsumen ke dalam karakter berikut ini. Pertama ini ada pain reliever. Jadi ini menjawab dari pains yang tadi dijelaskan oleh customer. Kemudian ada green creators yang di sebelah atas itu. Jadi yang tadi menurut customer itu nilai lebihnya itu bagaimana eh, apa yang akan kita tawarkan untuk semakin meningkatkan nilai lebihnya itu. Kemudian sebelah kirinya itu ada yang warna kuning itu product and services. Jadi eh, produk konkretnya itu berupa apa akan dijelaskan di situ. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah teknologi readiness level. Jadi teknologi readiness level atau tingkat kesiapan teknologi dapat diartikan sebagai seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan sesuai dengan fungsi yang ditujukannya. Ini dikutip dari penjelasan Bapak Tatang Taufik tahun 2005. TRL dengan kata lain adalah suatu metode untuk melakukan evaluasi tingkat kesiapan teknologi sebelum penerapannya di lapangan. TRL terdiri dari 9 tingkatan, mulai dari level 1 paling rendah hingga level 9 tertinggi. Nah, berikut ini ada gambarnya. Jadi kalau TKT 1, prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan. TKT 2, formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi. TKT 3, pembuktian konsep, fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. TKT 4 ini adalah validasi kode dalam lingkungan laboratorium. Kemudian kalau TKT 5 ini dalam lingkungan yang relevan. Kemudian TKT 6 demonstrasi modal beberapa sistem subsistem dalam satu lingkungan yang relevan. Kemudian TKT 7 ini demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan aplikasi sebenarnya. Yang ke-8 ini sistem telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Kemudian TKT 9, sistem benar-benar teruji atau terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Di sini sudah tingkat kesiapannya matang atau mature. Kemudian pengukuran TRL atau TKT dilakukan secara kuantitatif untuk menjaga agar mampu memberi informasi yang objektif. Salah satu cara untuk melakukan pengukuran ini adalah dengan menggunakan TRL kalkulator yang dikembangkan oleh Nolde. Kemudian TRL telah digunakan secara luas dalam berbagai industri, termasuk teknologi militer, energi, biomedis, dan kedirgantaraan. Penerapannya membantu dalam mempercepat pengembangan dan adopsi teknologi baru dengan mengurangi resiko dan memastikan tingkat kesiapan yang memadai. Kemudian berikutnya metodologi penelitian. Nah, ini adalah flowchart dari penelitian ini. Pertama itu perumusan masalah, kemudian studi literatur, pembuatan PMC, kemudian pengambilan data, pengolahan data, analisa VPC, analisa TRL, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi tahap awal penelitian dimulai dengan tahap perumusan masalah. Ini adalah tahap awal dalam penelitian, di mana pada tahap ini akan mengidentifikasi masalah apa yang akan diselesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan studi literatur. Pada tahap ini akan mengumpulkan dan mempelajari literatur terkait yang sudah ada. Tahap ini bertujuan untuk memahami penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan apa yang perlu dilakukan untuk penelitian berikutnya. Setelah itu dilanjutkan dengan mengidentifikasi BMC pada PT ECX. Kemudian melakukan pengambilan data di PT ECX dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Dari data yang didapat kemudian dianalisa seperti dikategorikan, disusun, dan diinterpretasikan. Dari data yang didapat ini akan dianalisa ke dalam VPC untuk
mengetahui user needs, dan selanjutnya akan dilakukan analisa TRL untuk mengetahui kesiapan PT ICX dalam mengimplementasikan teknologi ini. Kesimpulan akan diambil dari hasil analisa data yang telah dimulakan selama penelitian. Kemudian akan dibuat rekomendasi untuk PT ICX dan penelitian selanjutnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, terima kasih.